This paper you will find some pictures. Di kertas ini kamu temukan beberapa gambar. One of the pictures is picture 4. Look at picture 4 please. Lihat gambar 4. Kalau kamu suruh menceritakan gambar 4 kan belum bisa. Karena hanya gambar, mungkin sulit. Nah, terus caranya lihat teks 4 di sebelah kanan. Look at text 4. So after reading the text 4, I think you can understand. Setelah melihat 4, kamu kemungkinan atau lebih mudah memahami. Caranya mungkin setiap melihat satu kalimat, lihat gambar. Kalimat pertama apa? What is the sentence 1? Charles Kay is a famous actor. Semuanya bilang, ayo. Charles Kay is a famous actor. Artinya apa kira-kira? Charles Kay adalah seorang aktor yang terkenal. Itu dalam bahasa Inggris cuma seperti itu, ya. Bahasa Inggris itu ya hanya seperti itu. Kamu misalnya perkenalan ayah saya seorang polisi ya. My father, kan gitu aja sama rumusnya dengan ayah saya seorang polisi, yaitu my father is a policeman. Ayah saya businessman, ayo. My father is a businessman. Sama. Charles is an actor. Cuma karena ada famous itu kan hanya menambahkan arti, yaitu aktor terkenal. Ya. Kalau anak yang baik, dia anak yang baik, sama kan rumusnya? Aktor yang terkenal, anak laki-laki yang baik. He is good boy. Sama kan? Charles is a famous actor. He is good boy. Apa artinya good boy tadi? Anak yang baik. Ya. Selain anak yang baik, good boy apa artinya? Anak laki-laki yang banyak uangnya. Kalau sudah tidak punya uang namanya bukan goodbye tapi good. Pernah nggak kamu di goodbye? Ini cowok nih belum pernah ya. Kalau udah nggak punya uang di goodbye ya. Walaupun goodbye tulisannya beda ya. Goodbye itu tulisannya good, B-Y-E, bye. Beda ya. Kalau good boy, good B-O-Y, B-O-Y, boy. Ya, good boy, goodbye beda ya. Jadi sama, ini ketika kamu ngomong, my father is a policeman, my father is a businessman, my father is a good businessman, my father is a rich businessman, ya, he is a good boy. Kemudian, my father is a businessman. Siapa yang ayahnya businessman? Siapa? Sudah ada, kamu? Ayahnya apa? Ini Mas. Yang Putri? Nobody? Yang dagang itu loh, ayahnya dagang. Siapa? Kamu? Enggak? Pegawai? Nah. Is your father businessman? Kalau pertanyaannya tinggal, is your father businessman? Yes. Bahkan kalau bertanya tidak harus dibalik is your father businessman, karena kamu lupa atau is atau are, langsung aja, your father businessman? Your father policeman, ya. Your father Spiderman, beda lagi ya, businessman, Spiderman, ya. Jadi kamu ketika bertanya tidak usah bingung pakai is atau does ya. Bahkan kamu lupa does atau is, langsung aja your father businessman, yes. Begitu juga mau ngomong my father businessman. Kalau mau tambahi is, ya. Kalau mau tambahi, kalau kamu ingat, karena memang urutannya adalah setelah your father is, my father is, his father is, Charles is. Tapi kalau I am businessman, they are businessman, you are businessman. Kamu kan bingung toh antara are dan is. Ya udah langsung aja, you businessman, gitu aja. Ketika ada orang asing ya, ada orang asing tanya, you businessman, you teacher, you driver, you policeman, karena orangnya gagah, ya. Siapa namamu? Masnya namanya siapa? Adit. Ya, orangnya kayak Adit. Kamu tanya aja, you policeman,
You businessman dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau mau lengkap ya you are businessman. Lebih bagus lagi are you businessman, gitu ya. Charles K is a famous actor. Lihat gambarnya, ternyata betul ya. Gambarnya Charles K is apa? Maksudnya is a famous actor. Lalu lihat baris kedua atau kalimat kedua. He acts in horror films like Frankenstein's brother. Dibaca semua bersama. He acts in horror films like Frankenstein's brother. Artinya apa kira-kira? He acts ya, cuma langsung aja dia beraksi. Dia beracting ya. Dia beracting. Kamu tulis dalam terjemahnya. Kalau bisa dipisah barisnya, gitu ya. Garisnya pisah. Misalnya halaman sebelah aja dua kan. Kalau buku kan 2 halaman, halaman sebelah ditulis terjemahnya. Nanti halaman sebelahnya Inggrisnya. Tapi nanti Inggrisnya ketika nulis Inggris enggak usah lihat sini lagi, sebisanya aja. Sama seperti ketika kamu ngomong, enggak usah takut salah, enggak usah takut salah. Yang penting Indonesianya dulu harus betul bahwa ini artinya adalah Charles K adalah seorang aktor terkenal. Dia acting atau dia beracting gitu aja. Atau dia berperan boleh dalam film horor. Ini juga kata-kata yang dibalik dalam bahasa Inggris cuma dibalik. Film horor, horor film. Halaman sekolah, school yard gitu kan. Pelajaran bahasa Inggris, English lesson. Gitu ya. Jadi bahasa Inggris cuma dibalik aja. Aktor terkenal, famous actor. Ya. Kemudian dibaca yang berikutnya bersama. He never watches horror film. Semuanya. He never watches horror film. Ini juga cuma he never watches. Never itu hanya keterangan yang artinya tidak pernah. Kalau nevernya dibuang ya tidak masalah. He watches gitu. Cuma ditambah keterangan bahwa memang dia tidak pernah. Berarti he never. Kalau sering, often. Kalau selalu, always. Itu hanya keterangan aja. Kadang-kadang, seldom. Ya. Seldom. Kamu tulis dalam bahasa Indonesia di halaman kiri. Nanti Inggrisnya jangan melihat ini ya. Ketika mau menulis Inggrisnya atau ketika sama seperti ngomong. Seperti kita ngomong tidak usah lihat. Ya. Tapi di sini boleh lihat. Tapi ketika mau ngomong atau ketika mau nulis jangan lihat. Kalau sini masih lihat ya. Biar nanti ketika ngomong biar latihan ngomong sebisanya. Yang penting suaranya, ucapannya begini gitu ya. Never ya, never. Watches. Tulisannya watches, berarti watches. Horror films. Berikutnya, he doesn't like them. Semuanya ucapkan he doesn't like them. Ini juga sama dengan he likes, cuma menjadi not. Kalau not berarti doesn't. Itu aja. Kan sama dengan he likes. Them itu pengganti kata film horor. Film-film horor, them diganti them. Them itu artinya mereka. Sama dengan film-film itu. Dia tidak suka film-film itu. He doesn't like them. Ya, sama nanti ketika kamu perkenalannya pakai don't karena I like bakso. Tapi nanti kamu menambah keterangan but I don't like soto. I like geprek misalnya. But I don't like rendang misalnya gitu. Hanya beda antara I don't kalau he doesn't. Ini juga enggak usah dipikir. Kamu bilang aja I not like itu sudah betul, orang paham. Kalau ingat ya I don't like. Kalau kamu enggak ingat ya I not like. Kalau ingat ya he doesn't like. Kalau kamu enggak ingat ya he not like. He not like. Kemudian berikutnya diulangi. He is a really kind man. Semuanya he is a really kind man. Apa artinya kira-kira? Ya dia man laki-laki karena Charles tadi. Kind apa kira-kira artinya? Kind itu sama dengan good. Iya, dia laki-laki yang really itu benar-benar. Kan sama dengan he is man, cuma man-nya dikasih keterangan apa namanya kind. Ya, kind, laki-laki yang baik. Really keterangan artinya benar-benar. Sama seperti kamu mau mengatakan
memuja dia, kamu tulis dalam WA-mu, you are really beautiful girl. Itu sama kan rumusnya. You are girl, you are beautiful girl, apalagi you are really, sama, jangan lupa. Lihat aja rumusnya. You are really beautiful girl, you are really handsome boy. Jadi sebuah kalimat usahakan gunakan untuk membuat kalimat yang lain. Ya. Nggak usah mikir is-nya, langsung aja you really beautiful girl, itu sudah betul. Hanya kurang is, hanya kurang are saja karena you are pasangannya. You are beautiful girl, you are handsome boy, ya kan? Jadi dibalik juga, kind man, good boy, handsome boy, beautiful girl. Berikutnya, ulangi, he likes children and animals. Ulangi semua, he likes children and animals. Apa kira-kira artinya? Ya sama, he likes, I like bakso. Kalau he likes, kalau I like bakso. He likes bakso, he likes children. Apa artinya? Suka anak-anak. Ya, Charles K itu menyukai, sambil dilihat gambarnya boleh. Ya, sambil lihat gambarnya. Apalagi tambah lagi dengan animal. Nah, di gambarnya ada animal. Ya, lihat sini. What does he like? Jawabnya he likes ya children karena ada anak-anak di situ. Ya, ada anak-anak. He likes children. Kemudian apalagi yang dia sukai? What he likes? Yang dia sukai, he likes children and animal. Di situ lihat, dia suka anak-anak dan dia suka binatang, hewan. Kemudian kalimat berikut, and they like him. Apa artinya? Ini hanya rumus saja. Kalau they ya berarti like tanpa s. Itu hanya soal rumus. Hanya soal perbedaan. Kalau they berarti like. Kalau you like tanpa s. Kalau I like. Kalau he likes. Ya, nggak usah mikir itu. Pokoknya kamu ingatnya like ya like. Walaupun kamu bilang he like, ya udah benar. Artinya orang paham. Walaupun yang betul likes. Ya. Like, mereka, maksudnya mereka siapa? Ya binatang dan anak-anak. Binatang dan anak-anak juga suka dia. Kamu tulis artinya. Ya, he likes children and animals and they like him. Ya, kamu tulis di sebuah halaman, dia suka anak-anak dan binatang. Dan mereka, maksudnya anak-anak dan binatang itu juga suka dia. Nanti bahasa Inggrisnya di sebelah kanan, halaman kanan. Ketika nulis di sebelah kanan, tidak usah lihat Inggris. Sama seperti ketika kamu ngomong, Inggrisnya tidak usah lihat. Karena yang pokok itu Indonesianya. Inggrisnya salah-salah nggak apa-apa. Justru harus salah-salah dulu. Kalau betul berarti udah pinter. He lives in a small house in the country. Semuanya ulang. He lives in a small house in the country. Ya, ini juga sama. Dia, kemudian kata kerjanya live, tinggal. Kalau di atas, he acts, dia beracting atau dia berperan. Kemudian yang di atas lagi, watches. Sambil kamu lihat di sini ternyata mengenal beberapa kata kerja. Beracting atau berperan, kemudian watch, nonton, kemudian like, menyukai. Apalagi satu lagi di sini. Satu lagi yaitu lives, tinggal. Nah, beberapa kata kerja yang sehari-hari kau pakai, like, menyukai, lives, tinggal. Apalagi acts, berperan atau beraksi. Ya, like. Nah, udah, kamu terjemahkan di sebelah kiri, halaman kiri. Sekarang kamu mencoba menulis. Boleh membaca dulu, baca dulu. Setelah itu kamu mencoba menulis dengan tanpa harus melihat bacaannya. Sekarang diulangi dulu ya. Setelah itu kamu mencoba menulis di sebelah kanannya tanpa melihat. Sekarang coba diulangi. Semuanya ulang. Charles K is a famous actor. Semuanya. Charles K is a famous actor. Kemudian kalimat kedua. He acts in horror films. Ulangi. He acts in horror films.
like Frankenstein's brother. Like Frankenstein's brother. Yang like di sini artinya bukan menyukai ya. Jangan lupa. Like yang di sini artinya seperti ya. Like itu bisa berarti seperti. Kalau I like, he like. Ya, tapi kalau di sini artinya seperti karena menerangkan kata horror film seperti Frankenstein brother. Berikutnya diulangi. He never watches horror film. Semuanya he never watches horror film. Berikutnya he doesn't like them. Semuanya he doesn't like them. Dia tidak suka. Kemudian he is a really kind man. Semuanya he is a really kind man. Berikutnya he likes children and animals. Semuanya he likes children and animal and they like him. Semuanya and they like him. He lives in a small house in the country. He lives in a small house in the country. Nah, sekarang mau mengapalin dulu boleh. Tapi yang penting setelah itu mencoba menulis Inggrisnya di sebelah kanan. Tidak usah melihat Inggris lagi. Jadi latihan ngomong tapi dalam bentuk tulisan. Jadi seperti kamu ngomong aja. Jadi kamu nanti misalnya nulisnya kata famous salah ya udah, nggak usah. Tinggal kamu nanti kalau salah sebagai PR dicoret, diganti yang betul apa. Atau kalau sempat membetulkan di sini ya dicoret di sini. Nanti tapi kalau udah selesai ya. Kalau udah selesai menginggriskan, sekarang diinggriskan di halaman sebelah kanan. Kalau yang bawa pulpen, bawa buku silakan. Kalau yang enggak ya dicoba kayak hafalan gitu. Ya, pokoknya salah nggak apa-apa, nggak usah lihat. Kalau mau ngapalin dulu boleh, baca berulang, setelah itu mencoba. Yang pokok ketika sudah menulis tidak melihat lagi. Sama seperti ketika ngomong, sudah nggak lihat lagi Inggrisnya. Yang penting ucapannya sudah betul. Ucapannya udah betul. Kalau ngomong yang penting ucapannya. Tapi kalau nulis, yang penting nulis rampung. Nggak usah salahnya. Kalau yang ketika ngomong yang penting ucapannya. Charles Gay, the famous actor. Ya. Coba mungkin 5 menit, 10 menit mencoba menginggriskan tanpa melihat tulisan. Nah, sama nanti ketika ngomong per kalimat diinggriskan sambil lihat gambar. Nanti ketika ngomong sambil lihat gambar. Ini yang datang berapa? Hampir 100 orang ya. Banyak sekali. Jadi caranya nulis dulu lalu dicontohkan. Oh salah caranya ketika salah. We never apa tuh Pak? We never watches horror film. Dia tidak pernah. Dia tidak pernah nonton film horror. Ya. Kalau di really kids man really act kind man. Dia benar-benar seorang anak laki-laki yang baik. Boleh setiap bulan kalimat ya dulu kalimatnya dalam bahasa Inggris, baru setelah itu jangan lihat. Salah Bapak.
Yang sudah selesai siapa? Coba Mbak, yang sudah selesai siapa? Biar untuk temannya yang lain ikut belajar. Ya, yang Putri yang sudah selesai siapa? Kamu? Kamu? Ya, coba baca. Caranya baca Indonesia, lalu Inggrisnya nggak usah lihat. Ke Indonesianya, kalimat pertama. Charles adalah seorang. Nah, Inggris kan? Ya, jadi ketika kamu ngomong Inggris, oh tidak lihat sini, lihat catatanmu. Atau kalau kamu hafal apa enggak? Coba lihat catatanmu. Ada enggak? Kalau ada, lihat catatan. Kalau enggak ada, lihat pakai hafalan. Ya. Atau gini, enggak ada catatan? Ada? Ya, oke. Coba kalimat pertama dulu, Indonesianya. Terus nanti Inggrisnya enggak usah lihat. Ya. Indonesianya dulu. adalah aktor terkenal. Nah, Inggrisnya enggak usah lihat. Ya, kalimat kedua. Dia berakting di film horor seperti Frankenstein. Brother, Inggris kan? Nggak usah lihat Inggris. He acts in a horror film like Frankenstein. Brother, oke ya. Indonesia berikutnya. Dia tidak pernah menonton film horor. He never Watches. watch horror film. Ya, berikutnya. Indonesia. Does not like them. Indonesia. Dia tidak menyukai seperti itu. Ya, Inggris kan. He does not like them. Ya, maksudnya itu film-film itu ya. Terus. Dia benar-benar seorang laki-laki yang baik. Ya, He is really a kind man. man. Terus berikutnya. Dia menyukai anak kecil dan binatang dan mereka menyukainya. Inggris kan tanpa melihat. He likes children and animals and they like him. Terus. Dia tinggal di sebuah rumah kecil dia tinggal di rumah kecil di sebuah desa. Inggris kan tanpa melihat. He lives in a small house in the country. Ya, itu. Kalau belum disempurnakan tulis Indonesianya ditulis ya untuk latihan. Lain yang udah sambil dilihat supaya lebih mantap kalimat mana yang sama rumusnya. Lihat, siapa bisa nebak? Rumusnya sama, maksudnya sama itu gini, lihat. Charles K is a famous actor. Mana lagi yang sama dengan ini kalimatnya? Setelah itu nanti dalam bahasa sehari-hari dikembangkan. Ayo, mana yang sama dengan Charles K is a famous actor? Mana? Yaitu, ayo, he is kind man. Itu sama. Really kan hanya keterangan, artinya betul-betul. Ya, jadi Charles K is a famous actor sama dengan he is kind man. Gitu ya. Really itu tidak usah terpengaruh. Really itu hanya artinya sungguh-sungguh.
Ada lagi yang sama? Belum ada ya. Jadi 2. Nah, sekarang kembangkan kalimat itu dalam bahasa sehari-hari. Ayo. Charles Kay is a famous actor. Kamu bilang aja, ayah saya laki-laki yang baik. Inggris kan? My father is kind man. Itu. Orang kaya. My father is rich man. Dia anak yang baik. He is good boy. Sama kan? Sama. Gitu ya. Good itu kan hanya nambahin arti saja. Sebenarnya he is policeman, cuma gitu. Cuma kamu nambahin sifatnya. He is a good policeman. He is a good driver. Apalagi? He is a good farmer. Apa artinya farmer? Petani. Ya. Jadi kata good, kata famous, kata kind itu hanya sifat saja. Dan kalau bahasa Inggris sifat didahulukan. Kalau bahasa Inggris sifat didahulukan. Tapi kalau bahasa Indonesia di belakang. Anak yang baik, petani yang kaya, ya, laki-laki yang kuat, ya, strong man, strong boy. Ya, tadi siapa namamu, Mas? Adit. Adit is a strong boy, gitu ya. Is a good boy. Adit is strong boy. He is a good boy. He is a nice boy. He is a rich boy. He is, kalau malas, he is a lazy boy. Pintar, he is a smart boy. Nah, sekarang kamu latihannya gitu. Dalam bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya ditulis. Siapa yang udah mendapatkan? Misalnya, dia anak yang baik, dia anak yang cerdas, dia laki-laki yang kaya, dia istri yang setia, anak yang perempuan yang setia. Setia itu faithful. Dia laki-laki setia gitu. Kamu tidak harus tahu Inggrisnya, yang penting ditulis saja. Terus nanti di halaman kanan yang Inggrisnya gitu ya. Ketika kamu menulis dia anak yang baik sebelah kiri halaman, sebelah kanannya kamu Inggrisnya sebisanya. Ya. Faithful, itu artinya setia. Good, baik. Rich, kaya. Kind, baik. Nice, baik. Besar, big. Kuat, strong. Small boy, kecil gitu ya. Terus he's a kind man, sama ya. Nah, kalau kamu misalnya nggak usah menambah kata sifat ya nggak apa-apa. He's a policeman, he's a businessman dan sebagainya. Terus mana yang sama dengan he acts? Ya, biar kamu ketika nanti menginggriskan lebih terlatih. Mana yang sama dengan he acts? Yaitu he watches. Gitu ya. Lihat. Sama enggak? He acts dan he watches. Lihat. Sama kah? Sama. Karena apa? Kata kerja. Dia berperan. He watches, dia menonton. Sama kata kerja. Dia berperan, berjalan, ya, berjalan, berperang, kemudian menonton, menulis, memasak, menggambar, menyanyi. Mana lagi yang sama? Ayo cari yang sama dengan he watches. He acts, kemudian he watches. Satu lagi, he likes. Lihat. Betul kan? Sama, menyukai. Ya, menyukai. Berarti kamu buat kalimat sebanyak-banyaknya dalam bahasa Indonesia. Di halaman kiri ya. Nanti Inggrisnya di halaman kanan. Di halaman kiri misalnya ibu memasak. Apalagi? Ayah berjalan. Apalagi? Mereka menari. Apalagi? Ya kan? Saya bekerja, kan kamu sehari kehidupanmu aja sehari-hari. Saya bekerja tiap hari. Kehidupanmu, Mas, coba tadi.
Adit, Mas Adit, kehidupanmu apa lagi? Saya bekerja. Apa lagi? Saya olahraga. Saya senam. Apa lagi? Saya makan. Ya, tinggal ditambahi. Misalnya makan bakso di sana, atau saya makan sarapan tiap jam 7. Tinggal ditambahi aja. Yang lain itu hanya tambahan ya, tambahan. Makan. Nanti I eat ya. I ate breakfast, I ate dinner, I ate lunch, dan sebagainya. Jadi yang lain itu hanya tambahan. Ada lagi di sini yang sama? Ada, yaitu apa? Leaves, lihat, sama enggak? Sama kan? Leaves. Bedanya leaves artinya apa? Tinggal. Kalau watch is nonton. Kalau X berperan. Kalau apa lagi? Like, menyukai. Kalau lives, tinggal. Kira-kira apa bedanya?